Shalom, 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 shalom. Good morning and welcome to Morning Breakfast with God. I hope by now, after nearly 2 years plus actually, now you know based on the shalom what day it is. Right? We hope that you get blessed. Welcome to Morning Breakfast with God. Pastor Meta Mayu, we are always here to cover this in English and in Bahasa Indonesian. So we hope that the message will, feed you and reach you and you can grow in the Lord. Amen, haleluya. Ya, baik, shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa bersama kami Pastor Meta Emayu di pagi yang luar biasa. Pagi yang indah, berkat baru yang luar biasa yang Tuhan berikan dan sediakan buat kita anak-anaknya setiap hari dan selalu baru. Nah, selamat datang dan selamat bergabung di dalam program gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan atau kebaktian pagi kita dalam renungan harian pagi. Haleluya. Ya, sebelum kami menyampaikan beberapa informasi seperti yang sudah kami lakukan setiap harinya, tentunya informasinya selalu sama dan ini ditujukan untuk pribadi-pribadi yang baru pertama kali mengikuti atau melihat program ini. Tetapi sebelum itu, kami Pastor Meta Emayu rindu untuk mengundang kita semua, baik yang sudah hadir melalui Facebook, YouTube, Instagram, atau juga Watch Party dan yang lainnya. Yuk, sama-sama kita siapkan hati, kita akan masuk dalam kebaktian pagi kita di hari ini dan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Let's start with a prayer. Amen. Praise you, Father. Praise Thank you, you, Jesus. Lord, thank you for the challenges in life. Amen, Lord. Thank you for challenges that you put in front of us that tells us that you trust us to deal with challenges. Amen. And Lord, thank you for the resources that you make available to us in everything we do, everything we think. You're going to bless us, Lord. So, Amen. Lord, let this message resonate to those who are listening. For those who are up early today to listen it, God bless them with abundance in the early day. And those who are coming later in the day, Lord, protect them throughout the day so that when they listen to this message, it prepares them for the day ahead of them. Amen, Jesus. Lord, we thank you because it's in your authority that we have this power. In Jesus' name we pray. Amen. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Baik saudara terkasih, tadi saya juga sudah menyampaikan kalau ada beberapa informasi bagi pribadi yang baru pertama kali mengikuti program ini atau melihat atau menyaksikan atau bergabung di dalam program ini. Program ini merupakan kebaktian pagi di dalam renungan harian kita, bagaimana firman Tuhan boleh mengawali, menuntun langkah kaki kita dengan sangat indah dalam setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan dalam program ini kami akan menggunakan dua bahasa, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kita juga akan sama-sama memuji Tuhan di awal dan di akhir dari program ini. Dan program ini juga dilakukan setiap Senin sampai Jumat. Jadi pastikan kita pagi-pagi sama-sama hadir dalam program ini, mendengarkan firman Tuhan, menuntun kita dengan luar biasa. Wow, pada pagi hari ini pujian yang akan mengawali kebaktian kita dalam renungan kita di pagi hari ini berjudul You Are My All in All. Nah, Pastor Meta di sini akan saya thank you dulu ya untuk pribadi yang boleh menciptakan karya yang indah ini sehingga kita boleh sama-sama memuji Tuhan, dan juga Pastor Meta juga akan merangkum hai untuk semuanya. Jangan terlalu lama ya Pastor Meta ya. Oke deh, silakan Pastor Meta. Good morning, everybody. We're going to start with a praise and worship song. Usually we have one in the beginning and one in the end. So for this praise song that we're going to sing is You Are My All in All. Yep. It was written by, the author for this song is Dennis L. Jernigan, and it was basically from praisecharts.com. And it's under Shepherd's Heart Music Incorporated. So Amen. it's copyrighted by them, right, Yep. in 1990. So we give thanks to the people who actually wrote this and produced this, because it's an amazing praise song. Right. On top of that, also we like to say hello, good morning to our friends and brothers and sisters all over the world that you're connected. We have been on for 2 years now plus, so there are people that are coming on but that don't say hello, don't say anything, they just listen on, which is good. Yes. Because it's more important that you follow the Lord than you follow us. Amen. Right? But because we have Sister Chitra, right, that says hello, good morning, shalom, so we say shalom, to you Shalom, also. good morning sister. It's been a while we've seen you, Yeah. come on, but I know you watch this every day, Amen, maybe amen. some other time. But you know what? Let's go to the message after this praise song. It's an amazing praise song. Yeah. Bless all of you.
Sudah beberapa hari Sister Citra memang tidak hadir melalui chatting ya, tetapi kami percaya kita selalu sama-sama membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Terima kasih untuk selalu hadir bersama kami di pagi yang luar biasa ini ya, Sister Citra. Dan juga yang lainnya tentunya ya, tadi Pastor Meta juga mengatakan nggak bisa disebutin satu-satu namanya. Tapi mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian kita yang pertama, yang masih bersama keluarga di rumah. Ajak keluarga berkumpul, kita bergandeng tangan, kita memuji Tuhan dulu. Setelah itu kita akan mendengarkan firman-Nya dengan luar biasa. Sekali lagi, you are my all in all. Amin. Haleluya. Praise you, Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sama-sama kita angkat pujian ini terlebih dahulu. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Amen, Jesus. Seeking you as our praises true. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Sama-sama katakan, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah, Jesus. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. Terima kasih Tuhan. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Katakan dengan segenap hati, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are worthy, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Katakan dengan hatimu, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah. Praise you, Father. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan haleluya, Jesus, praise you Lord. Amen. 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 Baik saudara terkasih, pujian yang sangat indah sudah kita bawakan dengan penuh kasih, Ah, yes. dengan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan namanya. Saatnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Amen. Meta. Silakan Pastor Meta. This song really it fills my cup. When I am dry, you fill me up. You know, I like that part. When I'm dry, you fill me up. So imagine if you can sing this continuously. When I am dry, you fill me up. You know, it's
a situation where we really need to get back into this posture. I mean, just the other day we spoke about, God is always there for us. He's always guiding us. He's always protecting us, But today, we are going to cover the topic of unlimited resources. Wow. Unlimited resources, right? And this comes from Psalms chapter 3, verse 4 in the English version of the Bible, NIV, ERV, and all that. But in the TB, it will be from Psalms 3, chapter 3, verse 5. Right? Yeah. It happens because there is always sometimes there is. Saya rasa dari translation ya. No, sometimes in the Bahasa Bible, on the top there is a narration, ada narasinya, ya. So that will take the first Pengantar, part. ya. Yeah. So then it pushes everything down a little bit. It's okay, right? The message is going to be right the same. And this is going to talk about God's unlimited resources. Amen. So I'm going to read only from the NIV because the rest all is about the same, right? Yeah. And Psalms chapter 3 verse 4 from the NIV, it says this: I call out to the Lord and He answers me from His holy mountain, right? Now, when we talk about God responding to you from the holy mountain, every time you call out to Him, this is a really interesting thing, right? When God calls out to us, right, we do things. And then when we face trouble, we call back to God. Yeah. Right? A lot of us don't. When we face a problem, what we do? We try and try and try like this, rat running around this wheel. No, we should do like what David is doing here. He says, I call out to the Lord and He answers me from His holy mountain. I don't know about you, right? If ever I face a problem, this is what I do. When my cup is dry, He fills me up. I don't know how else to explain this to you. A lot of us go through life going through the difficulties, and then we cry, we suffer, we complain, we nag, we yell, we do so many things that it shows that we are disappointed, we are unhappy, we want something better. When all we need to do is like what David did, call out to the Lord, and He answers from the holy mountain. Amen. Right, let's stop here first. Ya, baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pagi yang indah ini sama-sama kita membuka firman Tuhan atau Alkitab kita. Saya sudah menyiapkannya di sini, Alkitab saya yakin yang masih di rumah juga sudah menyiapkan Alkitabnya untuk sama-sama kita membuka firman Tuhan ini. Boleh juga menggunakan smartphone mungkin yang sudah di jalan atau sudah di kantor atau di pejabat, ya kan? Boleh, biasanya kami menggunakan versi terjemahan baru di dalam pembacaannya. Nah, pada pagi hari ini mari sama-sama kita membuka firman Tuhan melalui Mazmur 3 ayatnya yang ke-5. Tadi Pastor Meta sudah menjelaskan bahwa di dalam firman Tuhan dalam bahasa Inggris, firman ini diambil melalui Mazmur 3 ayatnya yang ke-4. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan bahasa Indonesia, Alkitab kita ini terdapat dalam Mazmur 3 ayatnya yang ke-5. Bukan berarti ada perbedaan, tidak. Tetapi seperti juga penjelasan yang disampaikan Pastor Meta bahwa kalau di dalam versi bahasa Indonesia, judulnya terkadang ada narasi yang disertainya untuk membawa kepada firman Tuhannya, atau juga pemenggalan dari translation ataupun arti dari bahasa Inggris kepada bahasa Indonesianya. Jadi ini sebetulnya sama, hanya terkadang kalau kita menggunakan bahasa Inggris dan diartikan ke bahasa Indonesia mungkin jauh lebih panjang, atau juga ada narasi yang tadi juga dijelaskan oleh Pastor Meta sebagai judul untuk masuk kepada firman Tuhan itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, dan tema yang akan kita terima, yang akan kita sama-sama memahaminya ini adalah sumber daya yang tidak terbatas. Wah. Yes. Amen. Sumber daya yang tidak terbatas ini apa nih maksudnya? Sumber daya ini kan kalau berdasarkan duniawinya kan banyak kan sumber dayanya, ya kan, tapi kalau di dalam Tuhan ini sumber daya ini apa sih? Nah, ini yang akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Pastor Meta, yuk sama-sama kita baca sekali lagi Mazmur 3 ayatnya yang ke-5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah.
Amen. Nah, kalau tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan Pastor Meta, banyak sekali kita anak-anak Tuhan, begitu kita menghadapi satu masalah, begitu kita menghadapi satu jalan buntu di dalam kehidupan kita, ya karena kita udah nggak tahu lagi mau ngapain, kita lupa kalau kita punya seseorang, kalau kita punya pegangan, kalau kita mempunyai sesuatu yang tidak pernah akan ada habisnya mengasihi kita walau dalam keadaan apapun. Kebanyakan ya kita anak-anak Tuhan selalu mengandalkan diri sendiri, mulai menyelesaikan masalah itu dengan cara berpikir kita, mulai menyelesaikannya dengan tenaga kita sendiri, mulai menyelesaikannya dengan bagaimana kita mengatur segalanya sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau kita melihat dari tema kita yaitu sumber daya yang tidak terbatas, Pastor Meta tadi membawa kita dengan sangat indah untuk memahami bahwa sumber daya di sini berceritakan tentang Bapa di sorga, Yesus Kristus yang kita kasihi itu ada bagi kita setiap saat, setiap waktu. Amen. Kalau dikatakan di dalam firman-Nya ya Pastor Meta yang baru saja kita baca ya, dengan nyaring aku berseru, ya kan Pastor Meta tadi sudah menjelaskan. Nyaring ini bicara tentang bagaimana kita terus menguatkan suara kita, menyebut namanya, memanggil dia, membawa dia, melibatkan dia di dalam kehidupan kita. Di sini tidak dikatakan dengan soft kita berseru kepada Tuhan, tidak. Dengan berbisik gitu kan, tidak. Dikatakan dengan nyaring, dengan lantang, dengan kuat. Itu berarti bicara tentang sepenuh hatimu untuk memanggil dia, yaitu Tuhan kita yang indah. Dan di saat kita datang dengan sepenuh hati, kita memanggil dia dengan nyaring, dengan sepenuh hati, dikatakan selanjutnya di dalam firman Tuhan, ia yaitu Tuhan atau Yesus itu sendiri menjawab kita dari gunungnya yang kudus. Bayangkan. Amen. Ini yang sangat disayangkan sekali. Pastor Meta menjelaskan dengan sangat indah bahwa kebanyakan kita selalu mengandalkan diri kita dulu. Begitu kita nggak ketemu apa-apa, baru kita datang kepada dia. Kebalik dalam arti begini, datang dulu sama Tuhan. Begitu Tuhan kasih tahu harus lakukan apa, baru kita upayakan dengan tenaga kita melakukannya. Ini yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana kita memahaminya dengan lebih dalam lagi? Yuk kita dengarkan. Silakan Pastor Meta. Well, while that was being translated, right, and before I go into the word, Yeah. the picture came up to mind, yes. right? Long time ago when I was much younger, right? I Kita know, sekarang udah tua ya Pastor Meta. I said much younger. I'm Oh, still young. much younger. Oke. I remember I went to a friend's house, right, and I brought a big packet of sweets for my friend's children. Oke. And there were other children there also. Yeah. So my friend opened the packet and gave to the son one sweet, right? Permen, yeah. Ya, permen Gave betul. one. Candy. Gave one to the son, and the son, was standing there, and all his friends running around, so he gave his friend. Then he went look at the father, and he take another one. He said, "Father, one more." Father Kurang gave, gitu ya. father gave him one, and he gave to another friend. And he keep giving, right? When he had given all, suddenly no more. Habis. Ya. And then the father says, "Sorry, no more. You give to all your friends. There's no more." The boy sat down and thought for a while, and then he came and said to daddy, "I'm sure you buy some more for me." Amin. And then the father said to him, "I didn't buy. It's Uncle Meta who bought and gave it to me, and I gave it to you, right?" And then the boy looked at me and says, "Uncle Meta, will you buy some more for me?" I said, "Sure, I will get for you." I mean, we are limited resources. Yeah. We give and give until no more. Ya. But God is unlimited. You can keep Amen. asking and He'll keep giving you. But again, in that situation with that little boy, he should have had a little bit more of wisdom, right? Doesn't mean you have an unlimited God. You give until you got nothing left. Ya. This is where we're going to talk about unlimited resources and being smart and wise with your unlimited resources. What do we do, right? I mean, going into the message now, based on that idea, what do we do when we are faced with difficulty, when we are faced with odds? Odds means challenges that, puts us in a situation that is difficult. And nothing is going right, everything is going wrong. Have you had that day? Have you had a week where everything goes wrong? Have you had a month where every day everything goes wrong? Yeah. Or have you had a year where
it's just mess. The last 2 years, it was mess for governments, it was mess for businesses, it was mess for individuals, right? But there are situations where people have problems for 5 years, right? 5 years their business doesn't survive, they struggle and so on. Sometimes we call on our friends or our spouse, but they can only do so much to help us for that moment. That's why we face problem where it lasts longer than it should, because we are going to a resource that is limited. Like the situation where the child comes to the father and says, any more? Father says, no more. So the child now has to wait until Uncle Mehta visits again for him to get that, and we do not know when that will be. Maybe not tomorrow, maybe 1 week, maybe 2 weeks, because I don't visit every day. Yeah. Right? Or if the father, the son come and call out like what David called to God and say, every day he come and the son comes, Daddy, my sweet, Uncle Mehta not around, father may need to go out and buy. Maybe, but that might take 1, 2, 3, maybe 5 days, right? So this is a situation when we go and look for our friends and our spouse for this help, they can only do so much. Yeah. But if you went straight to the Father, right, things will be different. Amen. Right? The creator of the universe, when you call on him, right, that's when things happen, that you cannot make it happen, your wife, your husband, your friends cannot make it happen, but God can make it happen. Amen. Right? God wants us to depend on him. We have to recognize that we are limited and there are a lot of restrictions around us. Just like the child, he's restricted because father must be visited by Uncle Mehta before he can get that sweet. Because Uncle Mehta buy from Singapore. Right? So this is a situation. There is limitations in our life. Yeah. So if you go through this guy, that guy, the Prime Minister, even he is limited. Yeah. Right? But if you go to the Father, he's unlimited. Amen. Right? So by ourselves, we'll definitely get stuck. This is promised. If on your own, you're going to be stuck in many areas. Yes. Right? So we must learn how to be able to call out to God. That's why just now, like what Pastor Emma says, the first person you call on is God. Not Amen. try and then fail. God, never mind, God, I'm strong, I can do. God is going to sit down there and go, why? I can do it for you like that, right? Yeah. This is where we really need to get that wisdom. Again, God's wisdom also tells you, when you get these blessings, what God says, whenever you receive money, 10% goes back to Him. 90% you can do whatever you want. So make sure, whatever blessings you receive from that unlimited resources, right? He doesn't need the 10%. I repeat, He doesn't need the 10%, but He wants the 10%. Why? He wants to see whether you are smart enough to know what is His, what is yours, and what is others. So I hope that, whatever you do, don't rely on yourself. Yeah. What Amen. you couldn't do on your own strength, God is going to make happen for you. But you need to call out to Him. Calling out to Him can be done in so many ways. We'll Amen. talk about the 3 ways in a moment. Amen, haleluya. Baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini, bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa dengan suara nyaring ini bicara tentang panggilan dengan sepenuh hati kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat penjabaran yang disampaikan oleh Pastor Mehta, tadi Pastor Mehta memberikan satu contoh bahwa pada saat dia masih muda katanya, makanya tadi saya tanya emangnya udah tua gitu kan? Lebih muda. Lebih muda, oke. Jadi di masa mudanya dia, enggak ya Pastor Mehta Masih ya, muda. masih muda ya. Oke, kita kembali lagi yuk ke topiknya. Ya, pada masa itu di mana Pastor Mehta berkunjung ke rumah sahabatnya yang mempunyai seorang anak kecil pada masa itu, Pastor Mehta berkunjung dengan membawa permen atau gula-gula ya, atau candy, sweet tadi dikatakan oleh Pastor Mehta, membawa permen ke rumah sahabatnya. Di saat permen ini diberikan kepada sahabatnya Pastor Mehta, tentunya dia buka package ini kan, paket ini dia buka dan dia lihat kalau di sana banyak permen yang akan diberikan kepada anaknya, dan sang ayah memberikan kepada
sang buah hati. Nah, namanya anak kecil ya kan, sama-sama kita mengetahui dia bermain dengan teman-temannya, dia bermain dengan tetangganya sebelah, kanan, depan, mana-mana kan. Dia bawa, dia kasih semua permen ini satu persatu. Begitu dia habis yang di tangan, dia balik lagi kepada papanya untuk minta kembali. Papanya kasih sampai kelamaan permen ini sudah habis. Di saat dia kembali kepada papanya, dia mengatakan, "Pak, nggak ada lagi." Papanya bilang, "Nggak ada lagi." Nah, anaknya bilang, "Pasti papa mau belikan dong buat aku, tapi ini bukan papa yang beli, ini dari Uncle Meta. Jadi kalau engkau mau yang ini, nanti tunggu Uncle Meta datang kembali untuk berkunjung kembali ke rumah ini." Nah, kalau kita melihat dari segi cerita ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari mengenai sumber daya yang tidak pernah ada habisnya. Kita memahami, nanti saya akan jabarkan satu persatu pemahaman yang tadi Pastor Meta sampaikan, ya kan? Tetapi mari kita lihat dulu kepada dasarnya terlebih dahulu, ya kan? Saya mau bertanya, apa yang kita lakukan ketika keadaan, situasi melawan kita atau tidak berpihak kepada kita? Ya, seperti anak kecil tadi, ya kan, dia masih mau kasih ke teman-temannya permennya itu, tapi begitu dia datang sudah tidak ada, itu berarti dia harus stop untuk memberikan permen itu kepada teman-temannya. Itu berarti menurut dia ini sudah tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini sudah tidak lagi berjalan seperti apa yang dia mau. Nah, kalau hal ini terjadi kepada kita di saat kita merasa bahwa kita masih bisa melakukan A, B, C, D, begitu sampai kepada satu waktu, kemungkinan yang kita lakukan selama ini tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba tidak bisa lagi kita lakukan, atau tiba-tiba keadaan ini berbalik melawan kita yang menjatuhkan kita. Dan semuanya akhirnya berjalan tidak baik. Ya kan, mungkin si anak kecil ini di saat sudah berhenti memberikan permen, teman-temannya pulang ke rumah masing-masing udah nggak mau main lagi, berhenti, stop sampai di situ, ya kan. Dan kalau kita mengambil kepada contoh diri kita sendiri, mungkin tiba-tiba teman sekerja kita memfitnah kita, katakan demikian, atau mungkin situasi yang semuanya indah tiba-tiba dihadapkan dengan situasi dengan penuh kedukaan, semua stop, berjalan sudah tidak seperti apa yang kita inginkan lagi. Nah, kalau kita melihat cerita ini, tadi Pastor Meta juga mengatakan, ya kan, bahwa anak ini tentunya mengandalkan ayahnya untuk bisa memberikan permen kembali. Sang ayah mengandalkan Pastor Meta untuk bisa membawa kembali hadiah untuk anaknya. Kalau kita melihat hal ini, perjalanannya, begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang, kebanyakannya saya yakin ya, kebanyakannya kita di saat menemui situasi yang sudah tidak seperti yang kita mau, kita mulai mengandalkan teman, mengandalkan pasangan, mengandalkan apa yang bisa kita jadikan satu alat untuk memperbaiki keadaan itu kembali. Ini kebanyakan yang kita melakukan hal ini. Seperti apa yang dilakukan anak kecil tersebut dan juga ayah dari anak kecil tersebut kepada Pastor Meta yang pada saat itu berkunjung ke rumah itu. Ini pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua adalah bagaimana di saat keadaan itu baik buat kita, kita juga harus mempunyai kebijakan untuk melihat bagaimana kita melakukannya. Yes. Ya, anak kecil tadi menjadi satu pembelajaran di saat dia bisa berpikir bahwa besok lagi deh, kalau besok lagi aku kasih, besok lagi aku bisa bermain kembali dengan mereka. Aku bisa kembali memberikan hadiah-hadiah buat mereka. Nah, begitu juga dengan kita. Di saat kita bijaksana melakukan segala hal di dalam kehidupan kita, maka apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu akan continue. Akan continue nantinya di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi tidak hanya sampai di sini, karena untuk menjadi continue, untuk menjadi terus dapat kita lakukan, tentunya ada bagian juga yang harus kita kerjakan. Ya, bukan hanya sekedar Tuhan kasih, kita bijaksana, that's it. Tidak, ada bagian juga yang harus kita kerjakan untuk kita mengerti bagaimana melaksanakan kebijaksanaan itu. Ya, ini kalau pembelajaran yang disampaikan dari contoh yang kita terima dari Pastor Meta. Pembelajaran atau poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah di saat semua orang yang kita andalkan ini tidak bisa melakukan seperti apa yang kita mau, biasanya kita baru ingat kalau sumber daya yang tidak ada habisnya, atau seseorang atau sesuatu atau pegangan yang tidak akan pernah berhenti mengasihi kita,
baru kita datang ke sana. Yang menjadi pembelajaran adalah anak kecil ini tahu siapa sumber dayanya. Mungkin dia tidak berpikir, saya tidak straight away ya membawa pengetahuan anak kecil ini kepada Tuhan, dalam arti dia tahu kalau papanya akan melakukan sesuatu yang terbaik di saat dia membutuhkan. Oleh karena itu dia selalu datang kepada papanya. Dia selalu datang kepada papanya akan memberikan bagaimana caranya yang terbaik buat anaknya. Walaupun sang papa mengatakan sudah habis, kita harus menunggu Uncle Meta untuk datang kembali. Tetapi sang anak tahu bahwa papanya pasti akan melakukan yang terbaik atau akan menghubungi Uncle Meta untuk datang dan membawa permen tersebut. Papanya, menurut cara pandang dia, adalah sumber dayanya dia dengan pemikiran sebagai anak-anaknya. Nah, kita juga demikian. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah kesayangannya. Di saat kita tahu sumber daya kita adalah dia, kenapa kita harus cari kepada hal yang lain? Ini adalah pembelajaran yang ketiga yang kita boleh mengerti dari sumber daya berdasarkan apa yang diberikan contoh oleh Pastor Meta. Jadi mari, di saat kita menemukan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, switch yuk. Kalau dulu mungkin kita melakukannya mencari teman, mencari pasangan, mencari apapun yang bisa kita jadikan nomor satu dahulu. Yuk kita switch yuk. Pola ini kita switch. Mari kita hanya mengingat bahwa kita hanya punya satu sumber daya di dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah ada habisnya, yaitu Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri yang telah menebus kita di atas kayu salib. Tuhan ingin kita bergantung kepada Dia. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Mari kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Anak kecil tadi terbatas, seorang anak terbatas. Kita terbatas, tidak setiap hal dapat kita lakukan. Kita memiliki batasan-batasan yang sudah tidak mungkin lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita sadari, satu hal yang pasti yang harus selalu kita ingat, bahwa sendiri atau diri kita sendiri, di saat kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan terjebak di dalam keadaan itu. Amen. Itu sudah pasti. Ingat ini baik anak-anak terkasih. Ingat ini baik saudara terkasih. Di saat kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan terjebak sendiri dalam situasi itu. Tetapi ketika kita menyadari seperti firman-Nya di dalam Mazmur 3 ayatnya yang kelima pada pagi hari ini, dengan nyaring, itu berarti kita datang kepada Tuhan. Itu berarti kita datang dengan sepenuh hati. Itu berarti kita datang dengan kesadaran diri untuk meminta kepada Tuhan membantu kita menyelesaikan semuanya. Ketika itu, tangan Tuhan bekerja. Karena sesungguhnya sumber daya yang tidak ada pernah habisnya, sumber daya yang tidak terbatas itu adalah Dia yang menciptakan segalanya. Di saat kita berserah, kita percaya, kita datang dengan suara kita yang keras, yang nyaring, maka supernatural itu atau supranatural atau apapun yang di luar dari jangkauan kita akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Jadi mari saudara terkasih, Tuhan kita tidak berbatas. Tuhan kita tidak ada limitnya. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia yang mengendalikan alam semesta. Dan kabar baiknya yang mau kami sampaikan pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang sangat rindu mengasihi kita, membantu kita, membuat kita menjadi indah. Jadi mari saudara terkasih, saatnya sekarang jangan lagi engkau mengandalkan apapun di sekitarmu, tetapi datanglah kepada sumber daya yang tidak terbatas itu. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri? Ya enggak? Banyak. Anak kecil tadi aja ya kan, begitu selesai kasih permen, temannya udah pulang, udah dia sendiri lagi. Yes, mungkin di saat engkau mengandalkan temanmu atau engkau mengandalkan pasanganmu pada saat itu, di saat mereka pikir, gue lagi gak ada kerjaan, oke deh, gue duduk di sini. Tapi sesudah itu, nothing. Dia tidak bisa melakukan apapun, dia tidak bisa membantu apapun di dalam kehidupanmu karena berbatas.
Berbatasnya manusia boleh dikatakan keegoisan. Berbatasnya manusia boleh dikatakan tidak sabar. Berbatasnya manusia boleh dikatakan tidak tenang atau masih banyak lagi. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat itu, Dia sabar. Dia luar biasa. Dia penuh kasih ketenangan yang memberikannya di dalam kehidupan kita. Jadi mari. Tetapi ingat baik saudara terkasih, untuk menjadi pribadi yang seperti ini, untuk menjadi pribadi yang selalu ingat, selalu fokus, selalu datang kepada sumber daya yang tidak berbatas itu, bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Karena kehidupan kita di dalam dunia ini berperang. Di saat kita tidak siap, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang selalu boleh membawa diri kita dengan suara nyaring kepada Tuhan. Karena mungkin suara nyaring kita akan tenggelam dengan suara nyaring orang lain di sekitar kita. Agar suara kita terdengar nyaring dan lebih nyaring dari setiap suara yang ada di sekitar kita, langkah-langkah yang harus kita lakukan ada beberapa hal. Mari kita dengarkan. Silakan Pastor Meta. Well, so there are three things that we need to do, right? The first one, as usual, and we start from the top down, is prayer. We need to get into the posture of prayer because that's the way to get to God and talk to God. I mean, like how the child always go back to the father and say, I need more, right? We should go back to our father and Father, I need you to guide me in this area. I want to do this. I'm thinking about doing that. I'm thinking about doing that. I think this is right. I think that's wrong. But before I do it, Father, guide me. Tell me what I should do. I mean, the same thing the child should have gone to the father and said, Dad, I want to give these sweets to my friend. How many do we have? And I need to keep one for myself, but the rest, how many I have so I can share my friends? See, the child doesn't talk to the father. He's just going to take and give, take and give, take and give. Finally, there's nothing left, not even for himself. So that's why we need to pray and talk to God. Tell Him what our heart desires. And although He's an unlimited resources God, right? God is unlimited. But He's going to limit the resources coming to you because if too much came in one go, you will be in trouble. Right? I mean, I asked this question once. I think I asked you. Sometimes we see it rain, right? And then it rains for 3 or 4 days non-stop. How much water is up there in that cloud? I mean, think about it, right? Sometimes the rain comes down until the whole place is flooded. People's houses are covered and all that. Imagine how much water is in that cloud that is raining for 3, 4, 5 days non-stop, right? Imagine if God let go of all that water in one go. I tell you, this flood will kill a lot of people. Yeah. That's why God limits what comes to you in a situation where you can manage, where you will be able to manage it properly. If He gave it all to you in one go, you will not behave yourself. Yeah. Same thing. If God gave you money because you need money, and you say, God, I need $50 million US. God is not going to give you in one go. He will give it to you as you need it. Because if He gave you too much in one go, you would spend it unnecessarily. You will do things that might get you into trouble. So that's why prayer is very important, to have a proper conversation with God. And you should have not just prayer in the morning and then the rest of the day no prayer at all. You should go to God with short prayers. This is what you're doing, calling out to God on the holy mountain, saying, God, I'm going to do this, I need your help. God, I'm going to do that, I need you to guide me. God, I'm going to do that, I need you to protect me. God, I think I'm going to do that, stop me if it's the wrong thing to do. That's one thing people don't do. They ask God to bless everything they're going to do. Get God to also limit you where you don't know your limit. So that you don't turn out like the child where you give everything away and there's nothing left for you. This is what you need to do in your prayer. Then of course there's praise and worship like what we did just now. And I said, when I'm dry, you fill me up. I love that part because I keep on telling God, God, whenever I'm dry, you got to fill me up. Whenever I cannot give anymore, you should fill me up so that I can give some more. When I'm so angry with whatever's the situation, Lord, I need you to fill me with love so that I can learn how to love others.
I need you to fill me up with patience so that I can be patient. I need you to fill me up with strength so that I can go on. I need you to fill me up with intelligence so that I can be intelligent. This is what you need to do in your praise and worship, to lift yourself up so that you are living in God's abundance. His unlimited resources is now your unlimited resource. But it doesn't mean because of the unlimited resource, you misbehave. Yeah. A lot of us do that. So I'm going to go straight into the third one, which is action. Yes. You need to call out to God, not just for the unlimited resources, but you need to call out to God, and God, limit some of this so that I know when I need to stop. Because we are like drug addicts, right? We take, we give, we take, we give, we take, we give until, some people they give until they give everything away. Right? I've seen a lot of people give and give and give until their own family don't have. We have to be smart. God says the one closest to you is your spouse. Amen. Make sure both of you are one and taken care of first. After that, it is your family, your children, your extended family. Then further, not the other way around. Some people give outside, give, own children, everything they don't give. This is where we have to change. Yeah. There's a lot of intelligence in this one little verse. In my difficulty, I crawl out to the Lord, and He answers me from the most holy place. Amen. God answer you doesn't mean He's going to give you. Yeah. He will answer you to allow you to do what you need to do because it's good, or He might answer you to limit you because you shouldn't do it. Amen. Betul sekali. So learn this. Okay, this is something really, really important. Yeah. Our unlimited resources, God, doesn't mean you go out and spend unnecessarily. Yeah. He will be upset with you. So I hope this bless you. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kami telah menyampaikan bahwa tidak mudah untuk menjadi pribadi yang di saat keadaan bertolak belakang dengan satu keinginan atau apa yang kita mau, kita betul-betul straight away ingat bagaimana kita melangkah, bagaimana kita berjalan, ya kan? Nah, dan juga untuk menjadi pribadi seperti ini bukannya didapat atau menjadikan kita dalam beberapa jam saja atau beberapa waktu saja, tetapi untuk menjadi pribadi yang seperti ini adalah perlu melatih diri kita terus menerus, ya, perlu melatih diri kita terus menerus. Nah, langkah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat seperti ini adalah dengan cara berdoa. Yes. Tadi Pastor Meta sudah menjelaskan begitu indah ya, bahwa berdoa ini adalah kembali kepada komunikasi kita dengan Tuhan. Di saat kita tahu Dia adalah sumber daya kehidupan kita yang tidak terbatas, di saat kita tahu kita dapat mengandalkan Dia, di saat kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya, di saat kita tahu bahwa Dialah yang menciptakan kita dengan penuh kasih, maka kita akan melibatkan Dia dalam komunikasi di kehidupan kita. Karena tanpa Dia kita tidak akan bisa berbuat apapun. Seperti tadi sudah saya jelaskan juga di awal ya, Pastor Meta juga sudah menjelaskan. Di saat kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita, ini berbatas. Kalau mereka rasa, udah deh, bentar ya gue ngantuk banget, gue tidur dulu deh. Di saat itu engkau merasa sendiri kembali. Bentar deh, ya gue masih ada kerjaan, tunggu ya, nanti gue balik lagi. Tapi gak balik-balik lagi. Di situ engkau akan merasa sendiri. Di situ juga engkau akan kecewa kembali. Di situ juga engkau akan merasa tidak diperdulikan. Kembali kepada sisi negatif kembali. Tetapi di saat engkau mengandalkan Tuhan, di saat engkau mengandalkan Dia tidak pernah tidur. Amen. Dia selalu ada di sisimu. Dia selalu ada buat engkau. Bahkan di saat engkau mengulang setiap perkataanmu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap menit, perkataannya sama. Dia tidak pernah bosan. Dia tidak pernah bosan. Coba deh kamu ngomong sama suamimu, aku capek Pak, aku capek tiap hari. Itu aja yang diomongin. Pasti nggak ada omongan lain emangnya Mah ya? Kapan sih kamu nggak capeknya? Pasti begitu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah bilang, "Hei anakku berhenti, aku lelah mendengar omonganmu." Tidak pernah. Bahkan di
dikatakan di dalam firman Tuhan, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Bayangkan, ada nggak sih temanmu, suamimu, barang mahalmu, dompet mahalmu berhenti mengatakan hal seperti itu? Ayo, anak-anak Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Dia. Amen. Karena di saat engkau melibatkan Dia, engkau berkomunikasi dalam doamu bersama Dia. Kebijaksanaan ini penting. Ini penting. Dari doa ini, kebijaksanaan inilah yang akan kau dapatkan. Akhirnya engkau bisa melihat apa yang tidak pernah engkau lihat. Akhirnya engkau bisa mengerti apa yang tidak pernah engkau mengerti. Akhirnya engkau bisa memahami apa yang tidak pernah engkau pahami. Bayangkan. Ini luar biasa sekali. Jadi mari libatkan Tuhan. Apapun situasimu. Kalau tadi di awal kami sudah mengatakan kebanyakannya begitu kita susah, kita lupa. Ya kan, lupa kalau kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan. Kita andalkan diri kita sendiri. Yuk switch, tuker. Begitu kita masuk dalam keadaan yang gak enak, datang sama Dia, baru kita berupaya dengan tenaga kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dari doa inilah engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban. Tetapi ingat, Pastor Meta juga tadi sudah menggarisbawahi bahwa jawaban itu bukan selalu Tuhan kasihkan langsung. Terkadang Tuhan tidak memberikan langsung kepada kita, tetapi Tuhan memberikan jalan kepada kita. Bagaimana kita boleh melakukannya. Jadi yuk pahami hal ini. Di saat kita telah berdoa, kita mendapatkan kebijaksanaan, kita sudah mengetahui apa langkah yang harus kita ambil, apa langkah yang harus kita berbuat, bagaimana harus menyelesaikannya. Langkah yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Itu berarti di saat kita sudah mendengar bagaimana Dia menuntun kita, kita mengandalkan Dia setiap saat, setiap waktu. Karena belum tentu loh, di saat kita mendengar jawaban Tuhan ya, baik itu langsung dikasih jawaban sesuai yang kita mau, atau Tuhan memberikan satu penjelasan dan itu harus kita lakukan, ini belum tentu kita mengandalkan Dia loh. Kadang-kadang kita bilang, oh gitu caranya, oke. Selesai berdoa kita andalkan diri kita lagi untuk melakukannya. Begitu kita mengandalkan diri kita lagi, inilah yang dikatakan berdoanya pagi hari doang. Begitu in between ada hal apa-apa, apalagi kalau udah seneng terus dalam satu hari, lupa untuk say thank you. Detik itu juga lupa untuk aduh gila Tuhan terima kasih. Karena kita merasa apa? Gue udah mampu ngelakuinnya dengan cara gue sendiri. Nah ini. Tetapi dengan langkah yang kedua, memuji dan memuliakan Tuhan, itu berarti kita mengandalkan Dia selalu. Mengandalkan bukan dalam keadaan di saat kita susah saja. Yes. Tetapi di saat kita senang, justru kita lebih mengandalkan Dia. Ini yang luar biasa. Tetapi kebanyakannya kita lupa. Kalau udah kita dapatkan senang, mulai ngandalin diri sendiri karena merasa mampu. Ya kan? Nah ini, yuk jangan lupa. Langkah yang pertama berdoa. Langkah yang kedua memuji dan memuliakan Tuhan. Ini berbicara tentang kita mengandalkan Dia dalam setiap langkah, dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap ucapan, dalam setiap pikiran, dalam setiap keadaan hatimu. Amen. Ya. Nah, yang ketiga juga jangan lupa. Yang ketiga ini bicara tentang tindakan, action, perbuatan kita. Kita udah doa, oh Tuhan begini. Udah dengar suara Tuhan, kamu lakukan hal kayak begini ya, kamu harus begini ya. Baik Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan terima kasih, oh Tuhan terima kasih. Tindakannya, begitu masuk dalam tindakan, nah ini, udah Tuhan kasih, karena kita udah berjalan apa yang Tuhan mau ya kan. Kita udah jalan, kita dapat apa yang kita mau. Tetapi kita menggunakannya tidak bijaksana. Kita lupa, berfoya-foya. Kita lupa kalau ada bagian kita, ada bagian orang, ada bagian Tuhan. Ya kan ini lupa diri namanya. Nah, tindakan ini sangat penting. Yes. Jangan kita lupa, ada bagian kita yang memang Tuhan berikan untuk kita di dalamnya. Tetapi ada porsi orang lain, yaitu tadi Pastor Marta mengatakan others. Orang lain ada bagiannya juga.
Tetapi yang paling utama adalah bagian Tuhan. Tuhan tidak melihat maksudnya 10% ataupun kolekten ataupun apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita bagi porsinya Tuhan. Tuhan tidak melihat, maksudnya ini bukan sesuatu hal yang Tuhan tuh kan punya segalanya ya, gitu loh. Nggak mungkin kan cuma gara-gara kayak gini, oh gini. Tapi Tuhan mau lihat apakah kita bijaksana, apakah kita cukup mengerti, apakah kita cukup taat dan patuh. Amen. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu tindakan kita adalah bagian terpenting untuk menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang Tuhan mau. Amen. Ya, jadi pahami. Sekali lagi saya ulang, dalam tindakan ada bagian kita, ada bagian orang lain, dan yang utama ada bagian Tuhan di dalamnya. Ya, ini yang harus kita pahami dengan baik. Jadi setiap keadaan situasi, walaupun ini saya bicara bukan dalam keadaan berkat saja, dalam maksudnya harta, kesehatan, tidak ya, tetapi di saat kita bertemu dengan keadaan yang tidak mengenakan pun tetap bijaksana karena ada bagian-bagiannya juga di dalamnya. Di dalam kesusahan ada bagian Tuhan. Bukan di dalam enak-enaknya doang bagian Tuhan harus kita berikan. No, dalam kesusahan kita juga ada bagian Tuhan. Ada bagian kita. Ada bagian orang lain juga. Jadi bijaksana ini bukan hanya bicara tentang kesenangan yang kita terima, tetapi bijaksana di sini bicara juga tentang keadaan yang tidak mengenakan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ini sih bicara tentang tindakan yang menjadi bagian penting juga di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi 3 langkah ini jangan dilupakan, jangan dibiarkan, jangan dipikir oh udah dilakukan 3-3-nya selesai dong, kan gue udah dapat apa yang gue mau, that's berhenti. No, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan mau bukan sekejap saja atau bukan dalam limit timing atau waktu saja, tetapi ini perlu dilatih seterusnya seumur hidup kita. Ya, jadi yuk lakukan 3 langkah ini dengan indah dan luar biasa. Amin. Amen. Ya, akhirnya kita sampai di ujung dari Morning Breakfast with God pada pagi hari ini, yaitu renungan harian kita di pagi hari ini. Jadi mari anak-anak Tuhan terkasih yang pada pagi hari ini engkau merasa keadaanmu sudah mulai tidak seperti apa yang engkau mau. Engkau sudah merasa bahwa dirimu keluar dari zona nyamanmu. Engkau sudah merasa kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan di sekitarmu. Ingat bahwa engkau punya sumber daya yang tidak pernah ada habisnya, yaitu Yesus Kristus mengasihimu. Dia tidak akan pernah lelah ada buat engkau. Dia tidak akan pernah kehilangan kesabaran untuk mendengarkan apa yang ada di dalam hatimu, dan dia tidak akan pernah lelah menemanimu walaupun di saat terbawah di dalam kehidupanmu. Jadi pastikan datang pada dia dengan luar biasa. Amin. Amen. Ya, saudara terkasih, sebelum kita masuk kepada pujian kita terakhir untuk renungan harian kita di pagi hari ini, dan setelah itu kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Tetapi sebelum itu, mari kami Pastor Meta Emayu rindu kembali untuk mengundang kita semua sama-sama bersatu di dalam doa. Father, thank you, Lord, Amen, Lord for your Jesus. unlimited resources Yes. in us. Thank you that sometimes you limit us, not because you are limited, but because you want us to limit ourselves. Yes, Lord. Because that's discipline, and that is how we honor you, Lord. Amen. So, Lord, thank you that you are guiding us in everything we do. Amen. And that whenever there is a need that is going to bless us or the people around us, is going to flow through us unlimitedly till the time where we can do it right. Yes. Lord, we thank you for this unlimited promise in our life. We thank you for this unlimited healing that you give us day on day, that we can be reinvigorated, revived, and healed in every situation we are faced. Amen. And Lord, thank you for your blessings that allows us to bless others. Amen. Thank you that you're going to trust us with the individuals that are going to learn from you, Lord, how to limit themselves, not because we have a limited Father, but because we need to learn how to control ourselves. Amen. So thank you, Lord, for this message. We hope that you bless each and everyone that's listening with this with a wisdom of their own, Amen. how they can apply it in their life. Yes. We thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah, memberikan
penguatan, memberikan penghiburan, memberikan tuntunan, memberikan segala yang terbaik. Mari saudara terkasih, sama-sama kita katakan dengan segenap hati, Tuhan Yesus, kami ingin mengandalkan Engkau dalam setiap hal dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami, maafkan kami di saat kami tidak datang kepadamu. Kami lebih mengandalkan setiap hal dalam kehidupan kami. Tetapi pada pagi hari ini, di saat kami mendengar firman-Mu, kami menerima firman-Mu, kami memahami dan mengerti firman-Mu, kami mau mengatakan dengan segenap hati, kami mengandalkan Engkau, Tuhan, di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Meta yang membawa kami mengerti firman-Mu dengan indah, dan terima kasih untuk setiap doa yang disampaikan. Kami mengimani, kami mengaminkan segalanya Tuhan, karena kami percaya Engkau Yesus selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam kehidupan-Mu. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya ada bagi kita semua. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap hal apapun yang pada saat ini Tuhan percayakan di dalam tangan-Mu, di dalam kehidupan-Mu. Terus andalkan Tuhan. Jangan Engkau melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau kemanapun. Tetapi arahkan hatimu hanya kepada sumber daya yang tidak berbatas itu, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi engkau. Karena di saat engkau mengandalkan Dia, maka tangan kasih-Nya akan menuntun engkau dengan luar biasa untuk menjalankan setiap halnya menjadi indah di dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih bersama seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar engkau. Mari kita tetap terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus kita begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari dengan segenap hati katakan haleluya. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk kepada pujian kita yang terakhir sebelum kita berpisah dan kembali kepada aktivitas kita. Tetapi ada beberapa informasi yang terlebih dahulu ingin kami sampaikan, yaitu bagi pribadi-pribadi yang rindu mempunyai persoalan dan rindu untuk melakukan counseling ataupun prayer request, boleh menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Atau ada pribadi yang juga ingin membawakan pujian bersama-sama dalam program kami memuji dan menyembah melalui YouTube di pagi hari jam 6 pagi waktu Malaysia, jam 5 pagi waktu Indonesia, dalam program memuji dan menyembah. Jadi apabila ada satu kerinduan untuk boleh sama-sama membawakan lagu atau pujian yang dirindukan, boleh juga menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Dan juga untuk pelayanan di dalam gereja kami melalui pelayanan doa ataupun melalui pelayanan counseling ataupun melalui pelayanan khotbah, pemberitaan firman Tuhan, webinar dan yang lainnya, juga boleh menghubungi kami melalui GKA Holy Ministries kami. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan, kami melakukannya secara online karena keberadaan kami yang berada di Malaysia dan juga situasi yang terjadi pada saat ini. Jadi untuk sementara waktu kami tetap melakukan pelayanan kami secara online. Dan ini semua boleh menghubungi melalui gereja kami GKA Holy Ministries di nomor WhatsApp atau nomor telepon Malaysia +6 016 408 1478 atau +6 016 408 1478. Untuk nomor Indonesia +62 811 979 1478. Dan juga GKA Holy Ministries bekerja sama dengan GKA Pemenang melalui program Healing Ministries di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung. Ini untuk doa kesembuhan dan juga doa pelepasan. Boleh langsung menghubungi beliau di nomor telepon +62 812 63 83 269. Dan program ini dilakukan setiap hari Rabu siang jam 2 siang waktu Indonesia. Jadi jam 2 pagi itu gimana tuh Pastor Neta? Ya, sekali lagi jam 2 siang waktu Indonesia. Atau boleh juga menghubungi kami, nanti kami akan mengarahkan untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Ya, baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati, kita akan mengangkat pujian ini. Dan pujian ini berjudul Kemenangan Terjadi di Sini. Ini kalau boleh saya sampaikan rasa terima kasih untuk pribadi yang boleh menciptakan karya yang luar biasa ini, yaitu dibawakan oleh Sydney Muhede dan juga Frankie Kuncoro. Jadi ini boleh kita nyanyikan bersama-sama. Yuk kita angkat pujian ini, Kemenangan Terjadi di Sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah. Dan saatnya kami ingin memuji Engkau kembali Tuhan. Terimalah
pujian ini Bapa, karena kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari saudara terkasih, saya yakin semua mengetahui pujian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berpisah sementara waktu dan kita akan berjumpa kembali di hari Senin sampai Jumat dalam Morning Breakfast with God. Adapun sarapan pagi bersama Tuhan, yaitu kebaktian pagi melalui renungan pagi hari. Dan kami Pastor Meta Emayu di sini mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk sama-sama kita angkat lagi pujian ini, yuk. Kuasa